Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya lah amal ibadah bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan alhamdulillah kita berada di hari-hari terbaik, malam-malam termulia, malam-malam yang ditunggu, dinanti dan diinginkan oleh para ahli ibadah. Bagaimana tidak, sedangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di malam-malam ini dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka menambah porsi ibadah mereka yang sudah begitu banyak di 10 hari atau 10 malam ini. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, dan semoga langkah kita atau langkah kaki kita ke majelis ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Dan semakin seseorang memuliakan ilmu, semakin berkah ilmunya. Semakin seseorang memuliakan ilmu, semakin bermanfaat ilmunya. Kaidah mengatakan la yukrimil ilma man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah datang ke majelis, karena kedatangan itu menunjukkan pemuliaan. Lebaran selalu momen silaturahim. Biasanya yang menjadi posko atau rumah ngumpul itu rumah orang tua atau rumah anak paling kecil. Rumah orang tua. Dan kalau orang tua meninggal, rumah anak paling besar atau rumah anak paling kecil? Rumah anak paling besar. Kenapa? Karena kaidah mengatakan yang lebih kecil datang ke yang lebih besar. Maka kedatangan itu penting. Kedatangan itu sangat penting. Makanya kedatangan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kedatangan ke majelis ilmu itu sangat ditekankan. Makanya sebagian ulama di Irak dulu itu walaupun sudah mendengar hadis tersebut tetap datang ke Madinah untuk dengar langsung dari sahabat radhiyallahu ta'ala. Padahal mereka udah dengar, mereka datang hanya untuk mendengar hadis yang sama. Karena ini bukan sebatas tentang konten, ini bukan sebatas tentang hafalan, ini tentang memuliakan. Dan memuliakan itu punya porsi besar di dalam agama kita. Bahkan dijelaskan sebagian ulama seperti Az-Zarnuji rahimahullah, memuliakan seringkali lebih besar pahalanya daripada amal ibadah itu sendiri. Amal ibadah itu sendiri.
Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hadir, dan Nabi SAW bersabda, inna idhamil jaza ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan dan ujian. Dan untuk hadir di masjid dan di majelis, kita akan menghadapi ujian atau kendala yang jauh lebih banyak daripada online. Maka jelas pahalanya berbeda, keberkahannya berbeda, apalagi di bulan yang begitu indah ini. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan kalau kita nggak bisa hadir, maka gunakan sarana online. Semua baik, tapi kalau dalam masalah dunia kita ingin yang terbaik, lalu bagaimana dengan jalan pintas menuju surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan, salaka, berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Al-jaza bin jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan berjalan menuju ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Makanya para ulama itu sangat memperhatikan masalah ini, sangat memperhatikan masalah ini. Dan di samping mereka memanfaatkan teknologi dan sarana online, mereka tetap meyakini konsep ini dan berusaha untuk hadir di majelis, karena ini adalah keberkahan dan ini adalah ta'zim, ini adalah pemuliaan. Karena kualitas ilmu kita tergantung seberapa besar kita memuliakan ilmu kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah kita mengetahui bahwa Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun dan 4 bulan. Dan setelah kita mengetahui bahwa di hari-hari ini Rasulullah SAW memberikan tugas kepada kita, memberikan misi kepada kita. Misinya adalah taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini misi kita di 10 malam ini. Rasulullah SAW memerintah kita untuk mencari taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah ini, lakukan pencarian. Tapi setelah itu timbul pertanyaan, bagaimana cara mencarinya? Sekali lagi, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Hadirin yang Allah muliakan, ada penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan kalau kita lihat keterangan mereka, maka mari kita mulai dari keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak. Lalu pelan-pelan kita bicara tentang bagaimana pencarian terbaiknya. Tapi sebelum kita berbicara bagaimana cara terbaik mendapatkan Lailatul Qadar, sekali lagi mari kita mulai dengan keterangan
yang diriwayatkan dari Al-Imam Ad-Dhahhak. Al-Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya, dan pertanyaan ini penting khususnya buat ibu-ibu di belakang. Kata penanya, ara'aitan nufasa wal haidha wal musafira wan naima lahum fi lailatul qadri nasib. Ara'aita an-nufasa wal haidha wal musafira wan naima lahum fi lailatul qadri nasib. Saya mau bertanya kepada engkau, bagaimana menurut engkau, apakah wanita yang nifas dan wanita yang haid, orang yang sedang safar, mungkin ada yang mudik, ada yang pulang ke tanah air atau pulang ke daerah di 10 malam ini, wan naim, dan orang yang tidur, apakah mereka mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Apakah mereka mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Wanita yang nifas, wanita yang haid, seorang musafir, lalu ditutup dengan orang yang tidur. Ini penting. Ini penting buat ibu-ibu yang sedang haid di 10 malam ini, atau yang sedang nifas, baru lahiran pertengahan Ramadan atau awal Ramadan. Dan penting juga bagi kita yang ketiduran tadi malam. Ada yang ketiduran tadi malam? Dapat nggak ya? Catat baik-baik ucapan dari Al-Imam Ad-Dhahhak. Naam, iya. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadar. Setiap orang yang amalnya diterima oleh Allah, niscaya Allah akan berikan kepada dia bagian dari Lailatul Qadar. Setiap orang yang amalnya diterima oleh Allah, niscaya Allah akan memberikan dia bagian dari Lailatul Qadar. Subhanallah. Kok senang banget hadirin? Emang itu bagian yang mana? Wanita nifas nggak mungkin dong. Wanita haid nggak mungkin. Musafir kita ada di sini di Jakarta. Berarti kayak ketiduran kita hadirin. Naam. Kullu man taqabbala Allahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadar. Iya. Setiap orang yang amalnya diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan bagian dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Rabb kita itu Ar-Rahman hadirin. Rabb kita itu Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rabb kita Al-Muhsin, yang Maha Baik kepada kita. Bayangkan, yang tidur aja dapat hadirin, asal dia mengerjakan amal yang diterima di malam-malam tersebut. Allah tuh kurang apa hadirin sekalian? Kita yang kurang taat, kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Sampai ini keterangan para ulama kita. Iya, setiap orang yang amalnya diterima sama Allah, dia punya bagian dari Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu
yang harus kita fokuskan yang pertama adalah bagaimana mempersembahkan amalan yang diterima, khususnya kita yang tahu diri, yang ibadahnya tuh nggak banyak. Maka di malam-malam ini persembahkan amalan yang diterima. Dan syarat diterimanya amal, yang pertama apa? Ikhlas, dan yang kedua mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dalil, mengikuti konsepnya para ulama, tidak menyelisih ijma'. Karena apabila ada satu saja amal kita yang diterima di malam-malam ini, dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan bagian dari malam tersebut. Ini pentingnya ilmu, biar kita punya harapan, khususnya ketika kita merasa nggak maksimal di awal, di pertengahan, bahkan kemarin ya anak nggak ikut ya Pak Ustadz. Oke. Paling nggak kemarin sholat maghrib nggak mas? Ya sholat lah. Sholat isya, alhamdulillah sholat. Semoga dapat. Ini yang harus kita camkan. Pastikan kita punya amal. Perjuangkan hal tersebut. Makanya pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i fil qadim, qalil qadim beliau, barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang harus kita sadari. Makanya kan disinilah kita sadar kenapa Nabi kita SAW mengatakan man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar maka dia telah gagal, dan dia bisa tercegah dari berbagai macam kebaikan karena sudah keterlaluan. Hadirin, berarti ngapain dia di malam itu, di malam-malam terbaik, di malam yang suasananya dikondisikan, di malam dimana syaitan itu dibelenggu, semua fasilitas maksiat itu diminimalisir, lalu Anda nggak dapat apa-apa. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia telah gagal mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, maksimalkan hadirin. Masa nggak dapat? Keterlaluan. Tapi itu sangat mungkin kalau kita lupa beristi'anah kepada Allah, kalau kita mengandalkan diri sendiri, kalau kita meremehkan, apalagi kalau kita masuk ke malam-malam ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan mengandalkan pengalaman dan sebatas ilmu kita, dan lupa meminta pertolongan kepada Allah, lupa menjalankan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kekonyolan-kekonyolan itu bisa terjadi hadirin.
sebagaimana dalam kehidupan kita pernah bahkan beberapa kali melakukan blunder yang memalukan dan seharusnya itu nggak terjadi. Itulah ketika kita nggak mendapatkan taufik, hadirin. Dan jangan sampai terjadi di 10 malam ini. Hadirin Allah muliakan. Dan dari keterangan Ad-Dhahhak kita bisa mendapatkan keterangan bahwa semua amal yang diterima itu bisa membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semua, kullu. Kan itu poinnya. Semua amal yang diterima maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Semuanya. Yang penting diterima. Itu yang dikatakan oleh ulama Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika kita sudah ngunci dulu deh gitu loh, oh semua amalan yang diterima kita bisa dapat, udah kita kunci nih, berarti harapan kita besar apa enggak? Besar. Baru kita bicara apa sih cara terbaik mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan, banyak para ulama menjelaskan bahwa amalan terbaik mendapatkan Lailatul Qadar itu ternyata kembali kepada hadis Nabi SAW yang sudah kita ketahui bersama, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam, yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik itu dikembalikan ke keterangan atau hadis ini. Mari kita simak keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa ammal amal fi Lailatul Qadar, kata Imam Ibnu Rajab, adapun amal di Lailatul Qadar, faqad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, yang qiyamul lail di Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan karena iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ampunan atau dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuha, lalu Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, dan yang dimaksud qiyamul Lailatul Qadar adalah ihya'uha bitahajjudi fiha, menghidupkannya dengan sholat atau tahajud. Sholat. Wassalatu waqad amara Aisyata bidu'a fiha aidha. Dan tentang masalah sholat, Nabi sudah perintahkan Aisyah untuk berdoa di dalam sholat di malam-malam tersebut. Jadi maksud para ulama, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu penekanannya dibaca di dalam sholat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, sebagaimana bisa juga dibaca di luar sholat. Tapi kalau doa ini dibaca di dalam sholat, itu yang terbaik, hadirin. Hadirin Allah muliakan.
Lalu kita baca kelanjutannya agak dilengkap. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahajjat fi layali Ramadhan wa yaqra qira'atan murattalatan la yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat tahajud di malam-malam Ramadan. Beliau membaca bacaan yang tartil. Tartil itu kecepatannya pas gitu, tidak terburu-buru, pas. Kecepatan yang cukup untuk mentadaburi, meresapi, merenungkan. La yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'al. Dan tidaklah Nabi SAW melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada rahmat Allah kecuali beliau meminta. Dan ini sudah kita sempat jelaskan. Lewat ayat tentang surga, doa dulu, baru lanjut ayat berikutnya. Lewat ayat tentang rahmat, doa lagi, baru lanjut ayat berikutnya. Dapat ayat tentang pertolongan, keberkahan, doa lagi, lalu lanjut ayat berikutnya. Wala bi ayatin fiha azab illa ta'awwadz. Dan sebaliknya, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat tentang azab kecuali beliau berdoa meminta perlindungan. Jadi ketika baca ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, tentang jahanam, tentang neraka sakor, doa dulu, minta perlindungan, lalu maju ke ayat berikutnya. Begitu. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting. Ini yang terbaik, catat baik-baik. Kalau mau cari Lailatul Qadar, kalimat ini yang antum harus bawa pulang. Tapi nggak perlu langsung pulang juga. Habis dengar ini, gitu masih lanjut. Fayajma'u, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsepnya, beliau menggabungkan bainas shalah wal qiraah wad du'a wat tafakkur. Beliau menggabungkan antara sholat, membaca Al-Quran, doa, dan tafakkur, tadabbur, tafakkur. Full package, satu paket komplit dalam qiyamul lail atau sholat beliau. Wahada, catat baik-baik, dan inilah afdalul a'mal, sebaik-baik amal, wa akmaluha, dan amal yang paling sempurna, fi layalil ashar, di 10 malam terakhir, wa ghairiha, bahkan di malam-malam yang lain. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu. Ini kamu cari, ini hadirin paket komplit, full package, isinya sholat, lalu qiraatul Quran, lalu yang ketiga doa, begitu masuk ayat rahmat, minta rahmat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatak, misalnya. Lewat ayat tentang surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Lewat ayat tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabik, ya Allah, aku berlindung dari azabmu. Dan tafakkur, ada tafakkur dan tadabbur. Ini kata para ulama paket komplit, afdalul a'mal wa akmaluha fi layalil ashir wa ghairiha, wallahu a'lam. Itu sebaik-baik amal.
Kalau kita ingin tahu bagaimana amal terbaik di 10 malam ini, itu poinnya. Itu poinnya. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, baca Quran, doa, dan diresapi, tafakkur. Diresapi. Itu Lailatul Qadar. Gimana hadirin? Hah? Berat apa enggak? Oh, ini yang terbaik hadirin. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, aku nggak punya hafalan banyak. Kan bisa jadi makmum hadirin. Atau baca sebagaimana hadits Aisyah, baca dengan mushaf. Aku nggak ngerti bahasa Arab, tapi jannah aja sih ngerti gitu ya. Ini surga nih, surga kalau jannah gitulah. Pokoknya jannah udah surga deh. Karena di hidupku jannah tuh cuma dua. Yang pertama surga, yang kedua tetangga sebelah. Dan gak mungkin tetangga sebelah ini pasti surga nih gitu. Kalau cuma anar itu aku ngerti sih, itu pasti neraka. Ya benar, anar itu neraka. Ya udah doa dong minta surga. Kalau lewat tentang surga gitu. Atau teman-teman sekalian, jamaah sekalian, kan 10 malam ini kan seringkali tertakar, khususnya yang qiyamul lail ya. Misalnya imamnya tadi malam baca juz 21. Sebelum qiyamul lail baca dulu itu loh. Terjemahannya juz 21. Satu juz itu cuma 10 lembar. 10 lembar masa nggak bisa baca? Persiapan memang, katanya mau amalan yang sempurna. Malam ini juz 22, baca lagi juz 22. Gitu hadir. Kalau mau seperti Rasulullah SAW, insya Allah walaupun kita nggak hafal, adalah gambaran. Sebelum baca tuh doa dulu sama Allah, ya Allah kasih taufik ya Allah. Baca buku tafsir sederhana yang langsung poin gitu, atau minimum terjemahan. Yang afdol baca tafsir yang untuk orang awam, tafsir tapi yang singkat gitu loh, yang langsung poin, atau terjemahan. Begitu imamnya baca juz 22 misalnya malam ini, enak kita masuk. Terus ditanda oh ini ayat tentang surga, ayat sekian. Oh ini ada nanti tentang neraka sekian, terus diresapi gitu loh. Jadi persiapan. Lu masa kalah? Kita aja main bola persiapan dulu hadirin. Warming up dulu, lari-lari. Begitu udah keringet, udah on, nggak dimainin sama pelatihnya. Itu tetap persiapan. Padahal belum tentu dimainkan. Udah lari sana, lari sini, udah semangat gitu, nggak dimainin. Yang main kamu. Saya enggak. Duduk. Kamu belajar sabar dulu, sabar. Sabar itu penting bagi pemain bola. Itu aja persiapan. Duduk di bangku cadangan tuh pakai persiapan. Duduk di bangku cadangan pakai persiapan hadirin. Pakai persiapan. Itu duduk di bangku cadangan. Lalu bagaimana dengan munajat kepada Allah? Bagaimana dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa nggak pakai persiapan? Bagaimana dengan rukun Islam yang kedua? Masa nggak pakai
Bagaimana dengan ibadah yang sangat mulia, tiangnya agama? Masa nggak ada persiapan? Persiapan itu menentukan seberapa penting malam-malam ini di dalam hati kita. Itu nggak bisa dibantah. Persiapan kita untuk Qiyamul Lail itu menentukan, itu parameter, tolak ukur seberapa pentingnya Lailatul Qadar dalam diri kita, seberapa pentingnya 10 malam terakhir di dalam diri kita, seberapa pentingnya Qiyamul Lail dalam diri kita, seberapa pentingnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, seberapa pentingnya rukun Islam yang kedua di dalam diri kita, seberapa pentingnya hadis Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dalam diri kita, seberapa pentingnya ampunan dosa-dosa yang telah lalu di dalam diri kita. Itu Pak. Bisa hadirin, bisa. Tinggal mau apa enggak. Tinggal mau apa tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba jika berdiri untuk mengerjakan sholat, utiya bidzunubihi, maka dosa-dosanya didatangkan sama Allah. Utiya bidzunubi kulliha, semua dosanya didatangkan. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, lalu ditaruh di atas kepalanya dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu, dan setiap dia ruku, dia sujud, itu dosa berguguran. Kalau kita nggak persiapan, ingat dosa-dosa dia. Kalau bang berdiri sholat, itu dosa dihadir, dosa kita, dosa kita banyak dosa hadirin. Setiap ruku jatuh, sujud jatuh, tasaqat anhu. Dan bisa kok, kenapa nggak bisa? Ini kita udah dikasih resepnya nih. Mau Lailatul Qadar, mau cari amalan terbaik, ini full package. Dan itu, makanya itu yang dilakukan Nabi SAW khususnya di malam ke-27 kan, beliau Qiyamul Lail, beliau sholat dari ibadah isya sampai menjelang subuh. Dan itu yang dilakukan banyak ulama. Tapi bukan hanya sebatas sholat tadi, sholat. Yang kedua apa? Baca Quran. Yang ketiga, doa setiap melewati ayat rahmah dan setiap melewati ayat azab, lalu nanti ditambah doa-doa ketika sujud. Lalu yang keempat, tafakkur. Itu komplit, ditadaburi, persiapan hadirin. Ini untuk akhirat kita. Betul, tadi kita udah ngunci, yang penting setiap amalan yang terima kita dapat. Tapi kok zuhud untuk sorga sih hadirin? Ini akhirat kita. Kita dapat pembagian uang gratis aja, pembagian uang nih, terus kita diizinkan ngantri, kita ngantri lagi. Mas ini 1 juta, terima kasih banyak jazakallahu khair. Saya mau, boleh kasih masukan? Boleh. Kalau mau dapat 5 juta, mas ngantri sebelah sana.
tapi ngantrinya agak panjang mas. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Kita nolak panjang males, emang gitu. 5 juta ngantri kita. Betul kata Imam Dhahab tadi, udah kita blok setiap amalan yang diterima kita dapat. Tapi ini yang terbaik kan hadirin. 83 tahun dan 4 bulan. Dan bukan hal yang mustahil, kecuali kalau kita disuruh ngafalin juz-juz tersebut dalam waktu 10 malam terakhir, mungkin nyerah, kita akan menyerah. Tapi ini enggak, kita bisa baca atau baca. Tapi di tempat saya nggak ada tuh Pak Ustadz yang baca kalau malam ini juz 22, besok juz 23, besok juz 24. Ya udah baca sendiri kan bisa. Kan bisa sholat. Kalau nggak hafal bisa baca. Tapi sebelum sholat itu yang tadi kita ingin tekankan, persiapan dulu. Baca buku tafsirnya. 10 lembar. 10 lembar itu gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segini doang, masa nggak bisa? 10 lembar, 20 halaman doang, tok. Tapi kita punya kesempatan meresapi apa yang kita baca ketika sholat. Terus kita tahu, kan persiapannya bisa dari pagi, bisa dari siang, bisa dari sore. Persiapan ini baca. Mungkin kita nggak bisa itikaf di masjid, oke kita sholat tarawehnya juga mungkin kita nggak tahu imam baca apa karena nggak ada ininya. Setelah pulang ke rumah kan bisa baca sendiri. Persiapan hadirin, itu paket komplit. Fayajma' baina sholati wal qira'ah wad du'a wat tafakkur. Gabungkan semuanya. Yang terbaik itu adalah qiyamul lail dengan paket komplit. Dengan paket komplit qiyamul lail. Disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan ketika sholat. Wa ju'ilat fi sholat, Allah jadikan penyejuk hati dan mataku ketika aku sholat. Sehingga sholat itu ada kelezatan karena kita ngerti, kita tafakkur, kita tadabbur, dan kita terlibat dengan ayat-ayat tersebut. Buktinya apa? Begitu masuk ayat rahmat, doa minta rahmat Allah. Berarti kan ada keterlibatan. Ketika masuk ayat-ayat azab, doa berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruhnya tuh ada, hadirin. Itu penting. Ya'qub bin Ishaq bin Zaid al-Hadrami itu Imam Al-Hafidh di antara qurra besar. Ayahnya dan kakeknya pun juga qurra, ahli Quran. Itu kalau sholat hadirin, kalau sholat itu kayak punya dunia sendiri, tenggelam dalam sholatnya, tenggelam dalam sholatnya. Pernah suatu ketika potongan pakaiannya dicuri, ridanya dicuri, mungkin selayar atau penutup kepala dicuri di punggungnya, di pundaknya dicuri, diambil, kita taruh kain begitu atau diambil, dan dia dalam keadaan sholat, walam yash'ur, dan dia nggak sadar hadirin,
dicuri nggak sadar. Dicuri nggak sadar. Nggak gitu. Mungkin beda-beda tipis dengan kita ketika qiyamul lail, karena ketiduran kita. Udah halu. Jadi tasnya diambil, nggak sadar dia. Ada kita mau jatuh, kita mau ini, udah nggak perlu. Ada yang sujud nggak bangkit lagi. Itu. Dan yang tertawanya keras tersangka hadirin. Enggak, bercanda. Kalau beliau enggak, tenggelam. Dan lebih menakjubkannya lagi, warudda ilaihi falam yash'ur. Setelah dicuri, dia kan beliau nggak sadar, terus sholat, dibalikin, nggak sadar juga. Allahu Akbar. Jadi setelah dicuri dibalikin lagi. Makin tobat nih orang, takut segala macam, salah nyuri atau gimana nih, wali hadirin. Atau mungkin ketangkep, mungkin dibalikin sama orang lain, pokoknya dibalikin aja itu. Dan beliau nggak sadar karena sibuk bermunajat kepada Allah dalam sholatnya. Itu PR kita di 10 malam hari ini tuh itu hadirin. Kualitas. Hadirin yang Allah muliakan, apa hakikat iktikaf? Bagi teman-teman yang iktikaf, apa hakikat iktikaf itu apa? Saya bantu dengan keterangan Al-Hafidh Ibn Rajab. Kata beliau, hakikat iktikaf adalah qat'ul alaiki anil khalaiqi, qat'ul alaiki anil khalaiqi litisali bi khidmatil khaliq, memutuskan hubungan dan komunikasi sesaat dengan makhluk karena sibuk bermunajat dan berkhidmat kepada sang khalik. Itu iktikaf, memutuskan hubungan sesaat. Misalnya iktikaf 10 hari berarti 10 hari, iktikafnya 7 hari 7 hari, iktikafnya hanya malam maka malam itu hakikat iktikaf. Bukan masuk masjid 10 hari ngobrol terus, bukan. Iktikaf itu qat'ul alaiqi. Makanya terkadang bisa jadi orang yang nggak iktikaf lebih dapat pesan dan makna iktikaf dibanding sebagian yang di masjid. Mungkin ada sebagian kita nggak bisa iktikaf, tapi di rumah dia punya dunia sendiri dengan robnya. Benar, jasadnya atau tubuhnya ada ngumpul mungkin ada sama keluarga sama ini, tapi dia sibuk sendiri, tenggelam dengan ibadahnya di malam-malam ini. Itu iktikaf. Seperti beliau tadi, nggak sadar. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, hidupkan malam-malam ini hadirin. Hidupkan. Dan kita kan tidak, dijelaskan banyak para ulama kan, kita bisa sholat sendiri. Abdullah bin Ahmad, anaknya siapa hadirin? Kok tahu hadirin? Ya kan bin Ahmad Pak Ustaz. Ahmad siapa ini? Hah? Nah ini baru dikejar. Ahmad siapa? Hah? Ahmad siapa? PRT Ahmad bin Hambal rahimahullah.
Kata anaknya, ayahku itu kana abi yusolli fi kulli yawm wa layla 300 rakaah. Bapakku itu dulu kalau sholat setiap hari dan malam totalnya 300 rakaat. Allahu Akbar. 300 rakaat. Sholat sunnahnya di pagi sampai sore ditambah qiyamul lailnya totalnya 300 rakaat. Itu sebelum beliau dizolimi, lalu dipenjara dan disiksa, dicambuk dengan cambuk yang begitu dahsyat hadirin. Falamma maridha min tilkal aswat ad'afathu. Setelah beliau dizolimi, disiksa, dicambuk, akhirnya beliau sakit hadirin. Imam Ahmad sakit dan tubuhnya lemah hadirin sekalian, lemah. Gak bisa lagi beliau sholat seperti sedia kala. Akhirnya beliau hanya bisa sholat berapa rakaat hadirin? Hah? Berapa rakaat? Sehari semalam. Kira-kira pernah baca apa enggak? Kenapa pura-pura mikir kalau nggak pernah baca? Iya langsung jawabannya saya nggak tahu. Pernah baca nggak? Gimana? Itu mikir apa coba itu hadirin? Yang mikir itu pernah baca terus agak-agak lupa, cocok baru. Ini nggak pernah baca, nggak pernah Pak Ustadz. Hadirin, setelah beliau sakit, fisik beliau lemah, dipukul, sampai pingsan kan beliau, disiksa itu. Akhirnya beliau nggak kuat lagi, sehingga kata anak beliau hanya mampu, garis bawahi, hanya mampu sholat sehari semalam 150 rakaat. Allahu Akbar. 150 rakaat. Rahimahullah. Setelah mendengar keterangan ini, pantaskah kita menggunakan alasan sibuk hadirin? Capek. Banyak kerjaan nih, gue gak bisa ikutan. Kita baru banyak kerjaan, belum dicambuk, belum. Imam Ahmad dicambuk. Sebagian ulama bilang kalau sekali dicambuk itu bisa 70 kali cambukan atau puluhan kali cambukan. Itu sekali aja cambukan itu dicambukkan ke seekor gajah jatuh, kata sebagian ulama. Oh ngeri ya diri dicambuknya. 150 rakaat. Ini tentang taufik, dan riwayat ini tertuju pada kita, khususnya mungkin kita yang 10 hari ini masih harus kerja, masih banyak kan yang harus kerja, masih harus cari nafkah. Oke, cari nafkah pagi sampai maghrib. Malam gimana malam hadirin? Apa alasan? Kita belum sampai pada, atau kita nggak sampai pada titik dicambuk hadir, dizolimi, disakiti, disiksa. 150 rakaat dengan kualitas yang luar biasa, kualitasnya paket komplit hadirin. Itu imam-imam itu kalau sholat tuh paket komplit, bukan hanya sekedar sholat, gerakan. Mereka berdoa, mereka baca tartil, mereka berdoa, mereka tafakkur.
Hadirin yang Allah muliakan, nggak ada alasan untuk nggak maksimal di 10 malam ini, karena kita bisa sendiri, kita nggak tergantung sama orang kok. Kalau ada kesempatan bisa jadi makmum jamaah, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda kan bisa baca sendiri, bisa sholat sendiri. Imam Ahmad 150, 300. Dan riwayat ini tuh sangat banyak. Silakan cek buku-buku para ulama kita. Ada yang 100 rakaat, ada yang puluhan rakaat, ada yang sekian. Lailatul Qadar ini hadirin, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, itu ketika beliau terbunuh secara zalim, istri beliau berbicara di hadapan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap itu dengan kalimat yang sangat memilukan. Kata istri beliau, istri Utsman bin Affan, laqad qataltumuhu, kalian baru saja membunuh suamiku ini, kalian baru saja membunuh beliau. Wa innahu la yuhyil laila kullahu bil qur'ani fi raq'ah. Kalian perlu tahu, suamiku itu sholat qiyamul lail, dan beliau khatamkan Al-Quran 1 rakaat. Beliau khatamkan Al-Quran Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas 1 rakaat. Ngeri hadirin, kita mukul orang nih, mukul orang, setelah kesel mukul orang, setelah mukul dibisikin sama teman, lo tau nggak yang lo pukul siapa? Enggak, gue nggak ngerti. Itu dia ahli tahajud, tiap hari tahajud, khatamannya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu sekali dia doa tamat riwayat loh gitu. Kira-kira kita mikir nggak hadirin? Salah nonjok nih gua gitu. Ini ngebunuh orang kayak begitu. Anda baru saja membunuh orang yang kalau waktu malam mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat. Allahu Akbar. Oleh karena itu 10 malam terakhir hadirin, maksimalkan. Jangan tergantung sama orang, jangan tergantung sama program A, program B. Bagus, setiap orang punya kondisi masing-masing, tapi kita bangkit sholat. Persiapan dulu itu penting. Kita mau baca apa? Oke, baca tafsirnya, baca terjemahannya, resapi dulu, kasih waktu misalnya 1 jam lah. 1 jam kita baca juz yang akan kita baca ketika qiyamul lail nanti. Setelah udah baca baru malamnya pelan-pelan, nikmati, doa, minta sama Allah, ingat dosa, ingat hadis tadi. Oh, di kepala kita nih dosa-dosa kita nih hadirin. Ketika ruku berguguran, sujud berguguran, lega kita gitu hadirin. Malam-malam terbaik hadirin sekali, malam-malam terbaik. Hadirin yang Allah muliakan, maka itulah cara
terbaik mendapatkan Lailatul Qadar. Cara terbaik mendapatkan, perbanyak qiyamul lail, baca tartil. Makanya dari sini kita, kalau misal kita ada opsi nih, baca Quran biasa gini, dengan baca sambil sholat, pilih sambil sholat, biar sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu. Terus Imam Ahmad 300 rakaat totalnya. Lagi begitu sakit 150 hadir. Dan riwayat sangat banyak tentang masalah ini. Yang terakhir, kembali saya ingin mengingatkan pentingnya kita mengagungkan malam-malam ini. Dan salah satu bentuk mengagungkan adalah berpenampilanlah dengan prima. Makanya para ulama menekankan iktisaluhu bainal isya'ain. Kalau bisa kita mandi antara maghrib dan isya, mandi. Ada hadis tapi dilemahkan sebagian para ulama, tapi ini kultur para ulama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau kalau atau di salah satu malam di di 10 malam terakhir, beliau mandi wa tatayyaba, dan beliau pakai parfum, wa labisa khullah izaran aw rida'a, lalu beliau memakai perhiasan, pakai pakaian yang bagus. Ayub As-Sikhtiyani, beliau di malam-malam ini beliau mandi, lalu memakai 2 baju baru. Beliau beli baju khusus untuk 10 malam terakhir. Ayub As-Sikhtiyani beli baju khusus untuk hal tersebut. Hammad bin Salamah menyampaikan bahwa Thabit Al-Bunani itu memakai baju terbaiknya di 10 malam terakhir ini, pakai baju 10 malam terbaik, lalu pakai parfum hadirin. Lalu Thabit Bunani itu mengharumkan masjid, hadirin. Mungkin pakai bukhur gitu kalau sekarang. Jadi masjid itu 10 malam terakhir itu aroma harus beda. Atau kalau misalnya kita nggak bisa itikaf, kita di rumah kita itu 10 malam terakhir itu harus enak baunya. Nah itu para ulama klasik begitu. Jadi baju, pakaian terbaik, parfum. Kalau buat wanita asal tidak tercium laki-laki yang bukan mahram. Kalau ada hindari. Ruangan harus wangi. Ini 10 malam terakhir. Masjid harus wangi. Tamim Ad-Dari untuk 10 malam terakhir beliau membeli baju seharga 1000 dirham. 1000 dirham itu kurang lebih 100 juta, mungkin 100 juta kurang, dan beliau pakai di malam yang beliau feeling ini Lailatul Qadar gitu. Jadi mereka itu beli baju mahal bukan untuk dipamerkan di hadapan manusia, bukan untuk ditanya berapa harga baju ini, bukan, tapi untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk ta'zim kepada Allah,
dan memuliakan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Nama juga Lailatul Qadar hadir. Salah satu maknanya kan malam yang sangat mulia, maka muliakanlah malam-malam ini. Ingat, bersih. Malam-malam ini tuh mandi, wangi, dan ruangan tuh wangikan, dan cari pahala di hadapan Allah. Pakai baju bagus, takarrub. Makanya sebagian ulama-ulama itu mereka nggak pernah pakai baju itu kecuali di malam-malam ini. Memang khusus pakai beli baju, pakai, karena mereka bukan untuk manusia. Makanya kan kaidah mengatakan Allahu ahaqqu an yutazayyana, Allahu ahaqqu an yutazayyanalah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan anggun kita atau cantik kita bagi ibu-ibu. Jadi jangan 10 malam terakhir ini kaos oblong lagi, kaos oblong lagi, singlet lagi, singlet lagi. Sebagaimana ibu-ibu di belakang, jangan daster lagi, daster lagi. Walaupun ibu-ibu mazhabnya dasteriyah di rumah, enak banget Pak Ustadz daster itu, kita tahu enak, tapi ini 10 malam terakhir pakai loh baju-baju yang bagus itu loh, pakai baju-baju yang selama ini membuat suami itu ngerut dada terus ketika beli, pakai di sini biar pahalanya besar. Pakai baju bagus. Ini keterangan para ulama. Jadi penampilan kita 10 malam terakhir itu beda hadirin. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata para ulama, la yasluh limunajatil muluk fil khalawat illa man zayyana zahirahu batinah wa taharahuma khususan limalikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak pantas bagi seseorang yang ingin bertemu dan berbicara private dengan para raja, kecuali sebelum bertemu dengan para raja tersebut ia tampil sebaik-baiknya, ia tampil setampan-tampannya atau seanggun-anggunnya, dan ia pun memperhatikan batinnya, bukan hanya zahir tapi batin, dan membersihkan zahir dia dan batin dia. Terlebih lagi ketika dia mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Malikil Muluk, rajanya para raja. Dan Allah tahu bukan hanya zahir seseorang tapi batin seseorang. Maka ketika kita mandi di malam-malam ini, ketika kita pakai parfum di malam-malam ini, ketika kita pakai baju terbaik kita di malam-malam ini, ulama memberikan pesan kepada kita, kalau ruangan saja ditekankan untuk diwangikan, apalagi hati kita hadirin. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita di malam-malam, bersihkan hati. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, bersihkan hati kita. Makanya kata Nabi kita balik, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar karena iman, hati itu isinya iman hadirin, bukan kesyirikan, bukan kebencian, bukan hasad, tapi iman. Wahtisaban, berharap kepada Allah. Kita udah bahas tadi malam, berharap.
semangat, ghairu mustaqil, tidak merasa ini berat dan tidak merasa ini panjang, jadi sangat optimis dan happy gitu, senang. Gimana nggak senang, dosa-dosa mau diampuni hadirin, ada harapan di situ. Itulah orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bukan hari-hari pesimistis, ini bukan malam-malam kelabu, ini malam-malam harapan, malam-malam optimisme. Dan ketika kita nangis di malam-malam ini, bukan nangis terpuruk, tapi nangis berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu nggak untuk mana panitia? Ada berapa menit lagi? Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka 1-2 materi, 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Nujamaah, keluarga beliau dan orang-orang yang mereka cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, tim, keluarga dari tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan mayoritas di 10 malam terakhir ini saya lagi masuk shift malam Ustadz. Saya harus bekerja. Lalu gimana agar saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tetap semangat di 10 malam terakhir ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah ampuni khilaf kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepegang ucapan Al-Imam Ad-Dhahhak, setiap amal yang diterima maka akan membuat seseorang itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, apabila kita bekerja untuk mencari nafkah, karena itu perintah Allah, menafkahi diri sendiri, keluarga adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya itu, lalu kita niatkan dengan kita bekerja, kita bukan hanya memberikan nafkah buat diri sendiri dan keluarga, tapi kita juga sebagai sarana berinfak, bersedekah, zakat, lalu nanti buat naik haji. Kira-kira bekerja itu dapat pahala amal soleh apa tidak hadirin? Ya sudah, berarti ini dapat pahala amal soleh. Jadi mainkan niat. Terus yang kedua, sambil berzikir kepada Allah, sambil beristighfar kepada Allah, sambil doa kepada Allah. Nggak ada alasan kita nggak bisa berdoa. Mungkin nggak bisa maksimal qiyamul lail, iya. Nggak bisa itikaf, iya. Nggak bisa berdoa, nggak ada cerita. Sangat bisa berdoa. Perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berzikir jelas. Apalagi kalau misalnya kita kerja pakai masker, udah paling enak udah berzikir, nggak ada yang tahu hadirin. Itu rugi banget. Kita bisa berzikir dan kita bisa sembunyikan zikir kita. Bisa menjadi semalaman kita berzikir orang nggak tahu. Karena zikir kan kaidahnya kan sebagaimana udah dijelaskan para ulama Syafi'i ya, berzikir itu harus diucapkan dan didengar oleh telinga kita. Itu berzikir secara umum. Itu zikir yang terbaik. Walaupun zikir dalam hati dijelaskan oleh banyak para ulama juga diperbolehkan dengan hadits qudsi, man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka aku akan ingat dia. Tapi zikir yang paling afdal adalah zikir dengan melibatkan hati, lisan dan telinga. Dan dengan masker orang nggak tahu kita sedang berzikir. Perbanyak zikir, perbanyak baca la ilaha illallah, perbanyak istighfar, dan perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jaga niat ketika kita bekerja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, apakah diperbolehkan wanita haid membaca Al-Quran dengan memegang mushaf atau hanya boleh melalui handphone? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Wanita yang haid membaca Al-Quran dibolehkan oleh sebagian para ulama seperti
Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun dengan memegang mushaf, kita bisa siasati dengan handphone, dengan tablet, itu lebih aman, atau pakai terjemahan yang totalnya huruf yang non Al-Quran lebih banyak daripada yang Al-Quran. Itu lebih aman dan keluar dari khilaf, lebih aman dan keluar dari khilaf. Sebagian para ulama membolehkan kalau kita pakai sarung tangan dan nggak nyentuh langsung, tetapi pakai sarung tangan pun diperselisihkan lagi. Sebagian ulama tetap tidak setuju dan tidak membolehkan walaupun dengan sarung tangan, diantaranya ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi agar kita keluar dari khilaf, agar aman, pakai handphone aman, pakai gadget, pakai laptop atau pakai tablet, itu lebih aman di keterangan para ulama kita. Saya rasa ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.